Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Dan sallallahu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alaihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Yoga Zainal Arifin dengan NIM 20383022157 dan prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Di sini saya akan menyampaikan akhlak terhadap Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasulullah SAW, selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, sunnah, mencintai Rasulullah SAW dan menganggungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada dari diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya: A. Menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. B. Taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. C. Selalu berselawat. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta pada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Dalam penjelasan hadis Akbar al-Hadis disebutkan bahwa apabila seseorang membaca selawat tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat kepada Nabi SAW, maka timbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap, yaitu salat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk, zikir dengan tidak sadar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal orang yang hatinya tidak sadar. Membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. D. Mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah ihrati atau keturunan ahlu baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya.
hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Tirmidzi, Ahmad, Tabrani dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.